Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peternak Indonesia. Salam sukses. Semoga hari ini kita bahagia. Selamat datang bersama channel Agus Jaya Farm. Oke teman-teman semua, hari ini saya akan membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi produksi pada ayam petelur kita. Kenapa ayam petelur kita produknya tidak bisa maksimal, bertelurnya tidak sesuai standar? Nah, ini ada beberapa faktor-faktor penentu yang mempengaruhi produksi pada ayam petelur. Oke teman-teman semua, sebelum saya membahas lebih jauh, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe Agus Jaya Farm, kemudian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Dukung channel ini terus agar bisa berkembang dan bermanfaat. Oke, langsung saja. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi produktivitas pada ayam petelur kita? Kenapa ayam petelur kita itu bertelurnya tidak maksimal? Ini ada beberapa kendala atau faktor yang harus benar-benar mempengaruhi. Jadi kita harus sesuai standar. Yang pertama itu faktor kandang. Ya, ini kandang ayam petelur, baik yang pokok maupun yang pakai baterai seperti ini. Kandang seperti apa sih yang standar? Nah, kandang yang standar itu jarak atap ke baterai yang paling atas itu 1,5 meter. Itu jaraknya seperti itu, 1,5 meter itu minimal. Dari jarak kalau pakai asbes yang atas itu atapnya sampai baterai yang teratas itu 1,5 meter. Kemudian untuk lantainya juga, untuk baterai yang paling bawah ini ke tanah ya. Ke tanah itu sekitar 1,5 meter juga itu, karena itu sistem panggung. Saya rekomendasikan pembuatan kandang harus menggunakan panggung seperti ini agar sirkulasi udaranya lancar dan juga mudah itu membersihkan kotorannya nanti di bawah. Ya, jarak baterai yang paling bawah ke lantai atau tanah bawah itu sekitar 1,5 meter sama. Kemudian apalagi sih? Nah, ini seperti ini nih. Nah, atapnya seperti ini dibikin tumpuk tengahnya agar ada udara yang masuk dan keluar lewat situ. Nah, sana ada tuh, dibikin lubang ke sana. Nah, ini jadi tengah-tengah dibikin tumpuk seperti ini. Berapa sih lubang itu? Terserah mau berapa, tapi paling minimal 20 cm lah ya. Jadi bikin seperti ini agar sirkulasi udara yang atas itu lancar. Nah, kemudian kalau yang menggunakan atap asbes itu saya rekomendasikan menggunakan aluminium foil nih seperti ini, atau peredam lah. Gak usah yang mahal-mahal, yang murah pun banyak tapi bagus, agar matahari tidak langsung kena atap itu kan panas juga ya. Kasih peredam seperti ini. Nah, desain kandangnya seperti itu. Nah, kemudian untuk faktor kandang yang berikutnya juga kita harus mempertimbangkan kapasitas kandang. Jadi jangan sampai kita overpopulasi, itu sangat berbahaya dan tentunya ayam tidak nyaman pada kandangnya gitu. Jadi saya rekomendasikan itu kalau menggunakan baterai bambu seperti ini panjangnya 2,5 meter, isinya 10 ekor. Nah, kapasitasnya seperti itu. Jadi biar tidak terlalu kecil juga tidak terlalu lebar. Nah, ini jadi ayam
bisa muter-muter enak seperti ini. Lalu asak, kita harus bikin ayam petelur kita senyaman mungkin, jangan sampai kita overpopulasi, sempit nanti itu bisa menyebabkan stres juga, ayam tidak merasa nyaman di kandangnya. Jadi kita harus membuat ayam nyaman. Itu panjang 2,5 meter panjangnya ini. Nah dari sini nih, nah ini ada potongannya dari sini ke sana itu 2,5 meter. Isinya 10 ekor, jadi setiap petak ini 25 cm. Ini kandang yang nyaman seperti ini. Coba kita cek kandang kita apa sudah seperti ini. Nanti tinggal dihitung aja panjang kandang kita berapa meter, tinggal dihitung. Jadi populasi itu, tingkat kepadatan ayam itu harus sesuai standar biar ayam merasa nyaman, jadi produksi bisa maksimal. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor bibit. Nah ini bibit ayam ini, apalagi untuk pemula-pemula sekarang banyak harga bibit atau pulet itu murah dengan harga tawar yang sangat murah, tapi belum tentu itu berkualitas. Jadi kita jangan tergiur dengan harga-harga yang murah, harga pasaran aja yang wajar-wajar aja. Kemudian kalian juga harus membeli pulet itu dari pembibit yang sudah direkomendasikan oleh peternak-peternak lain. Jadi kita jangan asal beli ke sini gitu. Jadi kita harus pilih-pilih PT mana atau siapa yang akan kita beli, jadi sudah ada recording yang baik. Bibit yang baik itu sudah mempunyai recording dari umur 0 sampai umur biasanya kalau keluar kita 13 minggu keluar itu dari PT atau dari itu. Jadi kita harus benar-benar tahu recordingnya seperti apa. Recording memang banyak, manipulasi pun banyak, makanya saya rekomendasikan untuk mencari pembibit pulet itu yang sudah mempunyai recording yang bagus. Faktor bibit ini sangat penting. Kalau bibit kita asal-asalan tidak unggul, kita tidak akan pernah produksi maksimal itu. Jadi ini penentu, faktor bibit penentu produktivitas kita akan baik atau enggak. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, faktor pakan dan air minum. Nah ini pakan seperti ini harus dicek kualitasnya seperti apa, apakah bagus apa enggak. Kalau menggunakan pakan pabrikan mungkin bagus, standar. Tapi kalau kita ngeracik sendiri, nah kita ngeraciknya itu sudah standar apa belum. Harus dicek kualitas pakan kita bagus apa enggak. Protein kalau yang bagus itu 18%. Kemudian airnya juga, nah ini airnya kita harus cek juga airnya itu bersih apa enggak, berkualitas apa enggak itu. Apabila memang airnya kurang bagus, saya sarankan kasih filter saja atau disterilkan dulu air minumnya itu menggunakan desinfektan seperti itu. Nah itu faktor penentu juga, faktor pakan dan air minum kita harus cross check lagi apakah sudah berkualitas, apakah airnya sudah bersih, pakannya berkualitas. Kalau sudah ya itu bagus, kalau belum kita evaluasi. Kemudian yang keempat itu faktor ini apa namanya, nah kemudian yang selanjutnya faktor manajemen perawatan pada ayam petelur kita. Nah ini yang sangat-sangat penting. Kita sudah benar belum manajemennya,
Untuk lebih jelasnya ada di video saya sebelumnya, itu manajemen tentang perawatan ayam petelur kita. Jadi ini faktor manajemen perawatan rutin pada ayam petelur kita, itu sudah dibahas di video saya sebelumnya. Banyak itu faktornya, dari mulai dari pemberian vitamin, antibiotik, vaksinasi, dan lain-lainnya. Itu ini adalah faktor manajemen perawatan ayam petelur. Itu harus ada cara-caranya, itu langkah-langkahnya harus sesuai standar. Kemudian yang selanjutnya itu faktor kebersihan kandang. Nah, ini yang sangat penting juga ini. Kandang kita bersih apa enggak? Seperti rumah, walaupun memang rumahnya jelek, kalau bersih ayam, orang penghuninya itu akan sehat. Sama seperti ayam. Kalau kandang walaupun enggak kandang yang bagus, yang walaupun jelek menggunakan bambu atau kayu, itu enggak perlu penjaringan atau galvanis, asal kandang itu bersih, ayam pun sehat tentunya. Kita harus cek, kontrol setiap hari amoniak, terutama yang ada di bawah kandang itu. Kotoran-kotoran itu harus di cross check. Barangkali ada yang becek, kita langsung buang saja, atau kita pakai media menggunakan abu hitam atau serbuk gergaji boleh. Jadi kita ini faktor kebersihan penentu. Tempat pakan dan minum seperti ini harus bersih selalu dan steril. Ini harus dibersihkan setiap hari. Kotoran harus sering dibersihkan. Kita harus cek amoniak, kalau sudah bau buang. Nah, seperti itu faktor kebersihan kandang. Banyak sekali ini. Seperti itu bakal mempengaruhi produktivitas ayam petelur kita tentunya. Jadi kita jangan main-main dengan kebersihan lingkungan kandang sekitar, baik di dalam kandang maupun di luar kandang. Lingkungan itu harus selalu bersih, karena kalau amoniak itu bau, otomatis ayam itu akan mudah terserang penyakit. Kalau sudah terkena penyakit, ya udah, produktivitasnya tidak maksimal lagi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian faktor yang terakhir ini, faktor cuaca. Nah, cuacanya sekarang lagi musim mau kemarau nih kayaknya. Kalau sekarang biasanya ini faktor cuaca sangat mempengaruhi. Kalau kandang panas, kalau tidak, ini ada peredamnya sejuk. Kalau tidak ada panas, suhu di atas 30 derajat, udah ayam kita kepanasan, akhirnya minum terus, makannya sedikit, kemudian turunlah produksi telur kita. Nah, ini faktor yang sangat penting juga, ini faktor cuaca. Kita harus lihat cuaca. Kalau cuacanya panas, ya kita harus disemprot, bisa kandangnya spray, tapi nyemprotnya jangan pakai air saja, campur desinfektan ya. Kalau yang bagus semprot aja, itu pagi hari pukul 8 atau 9 semprot kalau cuaca panas gitu. Bisa sesering mungkin 3 hari sekali atau 2 hari kalau memang panas banget. Kemudian kalau perlu juga pasang kipas seperti ini. Nah, nggak masalah, pasang kipas saja kalau memang cuaca panas, karena kalau panas ayam tidak merasa nyaman. Kalau panas, jadi kita harus benar-benar jaga. Gimana kalau dingin? Nah, ini kalau dingin ini, kalau dingin ya kita kasih lampu saja. Kan lampu yang itu kan ada yang buat hangat, biar hangat. Kemudian juga kita harus, kalau lagi perubahan cuaca seperti ini, kita juga harus kasih multivitamin tentunya untuk ayam kita, agar bisa menjaga kekebalan tubuh imun.
baik vitamin yang herbal maupun yang itu apa namanya kemasan, itu obat, ada banyak merek-merek, terserah mau yang mana, semuanya bagus kok. Kalau lagi musim cuaca, pergantian cuaca itu harus seperti itu. Oke teman-teman semua, dari saya cukup sekian. Itulah beberapa ulasan faktor-faktor penyebab kenapa produksi telur kita tidak bisa maksimal. Yang pertama tadi faktor kandang, udah pasti itu mempengaruhi sekali. Kandangnya seperti apa, desainnya apa. Kemudian yang kedua faktor bibit juga. Bibit itu penentu, kita harus cari bibit yang unggul, beli dari puleter yang mempunyai recording baik. Kemudian yang ketiga faktor pakan. Nah ini pakan dan minum kita harus cek kembali apakah sudah berkualitas, memenuhi standar atau belum pakannya dan minumnya. Kemudian yang keempat itu faktor kebersihan kandang juga. Kita harus jaga juga kebersihannya seperti apa. Kemudian faktor yang selanjutnya manajemen perawatan ayam petelur juga, itu harus benar-benar sesuai SOP manajemennya, perawatannya seperti apa. Kemudian yang terakhir itu cuaca. Kita harus cepat-cepat menanggulangi sebelum cuaca buruk maupun perubahan dari musim dingin atau musim kemarau. Kita harus siap menanggulanginya, langkah-langkahnya seperti apa. Oke teman-teman semua, dari saya cukup sekian. Apabila ada yang belum jelas, boleh silahkan ditanyakan, bisa di komentar ataupun ke nomor telepon saya ada di situ. Ya, dari saya cukup. Terima kasih atas dukungan channel ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam peternak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Ciamis.